Sobat Properti dan para pembeli Citra Plaza Nagoya Batam. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja di rumah ya. Bertemu lagi pada live video kedua kami, live video Citra Plaza Nagoya Batam. Dan hari ini saya sebagai host, perkenalkan nama saya adalah Hendra. Hari ini sangat spesial karena live video ini kami adakan di lantai 17 di unit apartemen Bapak Ibu yang sedang kami bangun. Telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Agus Suparlan selaku pimpinan proyek Citra Plaza Nagoya Batam dan Pak Fauzan sebagai site engineer Citra Plaza Nagoya Batam. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak Fauzan. Selamat sore Pak Hendra. Pak Agus dan Pak Fauzan, bagaimana proses pembangunan Citra Plaza Nagoya Batam ini, Pak? Terima kasih Pak Hendra. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Hendra, saya tentu harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembeli yang telah mempercayai Citra Plaza Nagoya Batam. Ya, kalau kita bicara tentang progres pembangunan, sampai saat ini kita tetap berjalan sesuai dengan schedule kita. Ya, mungkin Pak Fauzan bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus, untuk proses pembangunan proyek ini, pada saat ini kita sudah sampai pada lantai ke-18, di mana kita akan merencanakan topping off proyek ini pada bulan September 2020. Jadi para pembeli tidak perlu khawatir atau ragu bahwa kita pasti bisa menyerah terimakan unit yang Bapak beli sesuai dengan tanggal serah terima yang kita janjikan, yaitu pada akhir Desember tahun 2021. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Jadi pembeli itu tidak perlu khawatir ya Pak ya? Ya, saya pikir tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Kita tetap berjalan dengan on track. Baik Pak. Wah, menarik sekali kan penjelasan dari Bapak Agus dan Pak Fauzan ini. Demikian tadi adalah penjelasan mengenai proses pembangunan Citra Plaza Nagoya Batam. Setelah ini kami akan kembali dan membicarakan lebih lanjut mengenai kualitas dari pembangunan Citra Plaza Nagoya Batam. Jangan lupa Bapak Ibu yang mengikuti live video pada hari ini, Anda bisa komen di bawah. Jika Anda komen dan komen yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Citra Plaza Nagoya Batam. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Halo Sobat Properti dan para pembeli Citra Plaza Nagoya Batam. Selamat datang kembali di live video Citra Plaza Nagoya Batam. Kali ini adalah sesi yang kedua. Jika Bapak Ibu belum sempat mengikuti sesi satu tadi, kami akan mengupload video terakhir nanti pada setelah video ini selesai. Pada sesi kedua kita kali ini, kami akan lebih membicarakan mengenai kualitas pembangunan dari Citra Plaza Nagoya Batam. Baik Pak Agus, selain ketepatan jadwal pembangunan tadi, Ciputra itu sangat terkenal dengan kualitas yang terbaik, Pak. Bagaimana memastikan kualitas Citra Plaza Nagoya ini tetap yang terbaik, Pak? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang baik. Untuk menjamin kualitas, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita mulai dari desain. Desain kita harus dirancang dengan baik, sehingga desain itu aman dan memberikan kepastian bahwa apartemen yang kita buat ini dia akan berdiri untuk jangka waktu yang sangat lama. Lalu yang kedua, kita mesti memilih kontraktor yang baik. Oleh sebab itu, kami menunjuk kontraktor yang punya reputasi yang baik, yang sudah berpengalaman bekerja bersama kami. Lalu yang ketiga, kita harus memilih spesifikasi, kita harus memilih material yang baik. Dan keempat, kita memiliki suatu prosedur yang menjamin bahwa semua tahapan-tahapan pengontrolan kualitas itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita memiliki manpower yang kuat, manpower yang punya pengalaman, manpower yang punya dedikasi dan tinggi. Saya kira kalau kita memiliki itu semua, kualitas yang baik itu akan dengan sangat mudah kita dapatkan. Pak Fauzan, mungkin ada menanggapi Pak Agus tadi bahwa bagaimana Bapak selaku site engineer itu untuk memastikan kualitas Citra Plaza Nagoya ini selalu yang terbaik, Pak?
Baik Pak Hendra, terkait kualitas untuk bangunan proyek ini, kita selalu melakukan pengecekan dari awal sampai akhir proyek, material tersebut terpasang. Contoh, untuk besi, dari awal material tersebut kita tes baik di lapangan maupun di laboratorium. Ketika hasilnya itu sesuai, maka bisa dipasang. Tetapi ketika hasilnya itu tidak memenuhi syarat, maka jelas akan kita tolak. Begitupun dengan beton. Setiap kedatangan beton selalu kita pantau. Itu mulai dari kelacakannya, fisiknya, sampai dia dituang ke cetakan, baru kita tes. Itu selalu kita pantau, sehingga memenuhi standar secara teknis. Nah, begitupun dengan masalah kebocoran. Untuk area basah, kita selalu menggunakan waterproofing yang setelah kita aplikasikan, kita lakukan tes rendam selama 2 hari untuk menjamin bahwa lantai tersebut tidak bocor, sehingga di kemudian hari tidak akan ada masalah untuk bangunan tersebut. Demikian Pak Hendra. Pak, mungkin bisa diceritakan sebetulnya Pak, kalau misalnya tadi ada beton yang tidak layak, apakah yang dilakukan ya Pak ya? Apa memang betonnya tidak diterima gitu, atau diganti 100% misalnya oleh Citra Plaza Nagoya? Oh, tentu kita tolak dan akan kita ganti. Mengenai masalah kualitas, kita tidak akan kompromi. Jika barang tersebut bagus, maka akan kita pasang. Jika barang tersebut jelek, pasti kita tolak. Mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal mengenai pemilihan material. Silakan Pak Agus. Ya, karena tadi saya utarakan bahwa pemilihan material itu akan menentukan kualitas yang kita berikan. Saya ambil contoh. Ya, kita memilih material itu, kita pilih yang terbaik. Misalnya, ya, window frame. Ya, kita bisa menemukan window frame di pasaran, tetapi kita pilih dari Korea karena kualitasnya sangat baik. Kita pilih dari perusahaan yang besar di Korea dengan ketebalan yang memenuhi syarat. Lalu hal lain adalah pemilihan material finishing. Misalkan keramik, kita juga ambil dari supplier yang sangat ternama. Begitu juga dengan saniter dan lain-lainnya. Semua ini akan membuat produk yang kita berikan ke Bapak adalah produk yang sangat baik. Sehingga kepercayaan yang Bapak berikan selaku pembeli akan dapat kita penuhi dengan memberikan produk yang baik. Wah, baik sekali Pak Agus dan Pak Fauzan, terima kasih bahwa ternyata Ciputra ini selalu memberikan kualitas yang terbaik dan juga tepat waktu ya Pak ya? Saya kira begitu ya, karena ini sudah merupakan moto perusahaan kami. Wah, baik sekali Pak. Terima kasih Pak. Boleh saya bertanya lebih lanjut nih Pak, tentang tempat di mana kita sekarang live video ya Pak ya. Kalau ada konsumen yang juga ingin melihat-lihat langsung unitnya untuk datang ke sini secara langsung, apakah boleh ya Pak ya? Ya tentu saja boleh ya, karena Bapak dan Ibu adalah pembeli Citra Plaza Nagoya Batam. Tetapi seperti kita ketahui sekarang ini sedang ada wabah coronavirus. Kita tunggu saat yang tepat. Bapak silakan saja kontak kantor marketing kita, nanti kita atur. Kami sendiri sudah menyiapkan satu tempat di mana Bapak dan Ibu bisa datang dan bisa melihat progres pembangunan dengan aman. Terima kasih sekali lagi atas yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Baik Pak Agus dan Pak Fauzan, terima kasih atas kesediaan Bapak berdua untuk hadir dan memberikan keterangan pada live video Citra Plaza Nagoya Batam yang kedua ini Pak. Semoga Bapak berdua selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Baik Sobat Properti dan para pembeli Citra Plaza Nagoya Batam, seperti yang Bapak Ibu dengar tadi bahwa sebetulnya Citra Plaza Nagoya Batam telah menyiapkan satu tempat khusus untuk Bapak Ibu dapat melihat progres pembangunan Citra Plaza Nagoya Batam secara langsung. Akan tetapi sesuai dengan anjuran pemerintah, kami sarankan Bapak Ibu untuk tetap tinggal di rumah agar Bapak Ibu tetap selalu sehat dan kita dapat berkomunikasi via live video streaming seperti ini. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe dan komen pada video kami pada hari ini supaya Bapak Ibu dapat mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bingkisan khusus dari Citra Plaza Nagoya Batam. Sampai jumpa pada live video Citra Plaza Nagoya Batam selanjutnya.